Oke, balik lagi di Cinematic Cinema Analitik. Ya, hari ini kita mau review film dari Netflix yang terbaru nih. Salah satu sutradara yang sebenarnya cukup mengagetkan ya. Iya. Dan akhirnya Bikin film horor. horor. Semua akan horor pada waktunya. Kecuali Hanung Bramantio nih yang belum bikin horor. Belum ya. Iya, Hanung Bramantio mungkin setelah ini bikin horor. Mungkin Ya, tapi ini disutradarai sama Bang Teddy Suryatmaja. aja. Yang pernah bikin film apa aja? Ada Lovely Man. Lovely Man. Wah, itu salah satu film yang Iya, sangat kontroversial ya dan sekali. bisa ditonton di Netflix. Netflix juga ada. Ada. Terus ada lagi yang dulu nggak tayang sama sekali di bioskop dan di streaming service manapun. Cukup kontroversial kalau kontroversial sekali itu. Iya. Pokoknya bintang itunya Reza Rahardian pokoknya. Nanti kita tambahkan di atas ini. Di sini ada nih. Itu nggak mungkin bisa dicari ya, soalnya nggak mungkin bisa dicari karena nggak gagal tayang karena temanya terlalu sensitif. Jadi akhirnya kita sampai di ini ya, kita bakal membahas film terbaru dari si Teddy ini ya, Bang Teddy ini yang berkolaborasi dengan istrinya ya untuk membuat film yang cukup ini sih apa ya? Premisnya menarik, horor, psikologikal karena mengangkat tema penyakit ya. Penyakit Alzheimer ya. Alzheimer. Pelupa lah ya. Bukan pelupa sih, emang penyakit karena ingatan jangka pendek apa? Jangka pendek ya. Iya. Jadi misalnya besok tidur lagi. Sama cast-nya cukup mentereng ya. Ya, si Raihanun yang merupakan istrinya, terus ada Ibnu Jamilo. Sama Tuti Kirana yang sudah dikenal lewat aktingnya di film-film mantap ya filmnya. Iya, keren-keren filmnya. Mantan-mantan ya. Mantan, terus ada Ave Maria. Dari cast-nya emang sangat menjanjikan ya, apalagi peran poin-poin utamanya dipegang sama ini si Raihanun sama si si Tuti Kirana yang terbiasa sama acting yang apa ya, penjiwaannya tuh bagus ya. Iya. Yang penjiwaannya bagus. Apalagi acting seorang ibu yang tersiksa dan apa ya, harus menjiwai karakter gitu ya. Cukup. Itu sangat dapat lah pokoknya. Filmnya gitu. juga udah bisa ditonton di Netflix ya. Dan ya eksklusif sih. Baru keluar beberapa hari yang lalu ya Mas. 24 apa 26 gitu sih. 24 sama iya. Jadi Januari lalu. Masih hangat dan gitu, kalau di search di Netflix udah paling atas. Dan paling hot sih lagian filmnya. Iya. Lagi banyak diomongin juga ya. Dan ini ternyata pasangan suami istri lagi ya setelah Monster Hunter ya. Iya, Monster Hunter ya. Si Mila Jovovich sama si Peter W. Anderson. Sekarang di Indonesia ada Bang Teddy sama si Raihanun yang main di film Tito Fare juga. Terus 27 Steps of May juga main. Oke, kalau dari cerita sebenarnya ini ya sangat menarik karena membahas tentang masalah mental illness ya. Ya, pertama kan diceritakan ada pasangan suami istri bernama Hasan dan Nina ya. Adegan film sendiri dibuka dengan sedikit nyeri gitu ya. Karena ada adegan yang mungkin kita udah dibikin nggak nyaman ya. Adegan membukanya, jadi ceritanya dibuka sama si Nina, seorang anak yang kehilangan ibunya. Akhirnya singkat cerita dia punya kesempatan untuk membayar rasa ketidakpeduliannya mungkin ke ibu waktu ibunya meninggal lewat gitu ya. Ibu dari sang suami yang ternyata baru tahu kalau masih punya ibu. Ini sedikit rancu nih ya. Karena seorang anak yang udah kerja dan mau dapat promosi kerja itu istrinya baru tahu kalau ibunya masih ada. Iya. Dan kok bisa seseorang nikah tuh nggak tahu mertuanya gitu. Gitu. Atau mungkin si suaminya ini kan nggak cerita kan, si Hasan si Ibnu Jamil ini nggak cerita sama si Ninanya. Akhirnya karena si Nina ini punya rasa bersalah dengan ibunya sendiri, akhirnya dia jadi sebuah pelarian gitu ya, untuk merobati rasa galaunya. Akhirnya dia pergilah untuk menemui ibunya di desa. Kayaknya Pekalongan ya itu. Kayaknya sih. Nasi Megono gitu kan dia. My home fucking town. Sampai di sana ibunya tuh sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bukan dengan ibunya bawa pisau gitu ya. Iya, di bawah pohon bawa pisau gitu kan. Openingnya juga rapi, bagus, juga ada muatan agamanya ya yang udah jarang kita temui di horor-horor zaman sekarang gitu kan. Horor Susana dulu kan pasti ada muatan agamanya, dan ini ada muatan agamanya juga. Nggak cerita akhirnya ibunya itu punya masalah dengan ingatannya dan salah satu warga di desa sana gitu ya. Ternyata penyakitnya itu bukan datang karena umur karena ada trauma masa lalu yang bikin film ini konflik utamanya di situ. Film ini tuh agak bingung ya kalau aku disuruh bilang pro-nya, karena aku mengakui
setengah jam, hampir sejam film ini tuh sangat-sangat keren gitu. Oke. Karena apa ya, jarang lihat film horor Indonesia yang mengangkat tema mental illness sebagai, bukan mental illness ini, penyakit apa ya, penyakit gitu sebagai. Ya benar, mental illness Pak. Alzheimer mental ya maksudnya. Kan dia lupa. Iya ya, mungkin ya. Kalau salah kita maaf ya. Kalau salah maafin juga. Kayak Alzheimer itu sebagai pokok utamanya gitu loh. Aku mikir film ini bakal bercerita tentang ini sih, berbagai macam penyesalan gitu loh, kayak penyakit, penyesalan. Si Hasan kan penyesal nggak pernah ketemu ibunya, terus si Nina yang pengen ngobati rasa bersalahnya itu cukup menjadi premis yang apa ya, pengen ditonton tuh, punya nilai jual yang sangat-sangat luar biasa karena selama ini penasaran. Iya, penasaran karena film horor di Indonesia kan kebanyakan kalau nggak horor yang cewek rambutnya panjang, iya. Kalau nggak ya jump scare di mana-mana gitu. Di setiap plot ada jump scare gitu. Ini mah kan ya tipis ya jump scare. Jamnya tipis ya, dan film ini tuh ini apa, berhasil, kalau aku tertarik emang karena pertama covernya menjanjikan. Oh iya ya. Covernya keren terus ya. Permisnya. Kalau dari cerita sih mungkin itu. Tapi kalau dari yang lain sih aku menurutku ini sih apa namanya? Banyak pengambilan gambar yang kayak jarang gitu di film-film horor lokal kan biasanya kan follow, kalau enggak ini tapi banyak yang kayak diem terus ngikut apa? Yang gerak tuh objek. Iya kayak aktornya tuh yang ngikutin kameranya gitu. Oke. Itu lebih apa ya? Lebih dapat. Jadi kita tuh nunggu tuh loh. Ini ada apa ya? Ini ada apa? Jadi rasa nyamannya tuh bukan dibangun karena kengerian, tapi dari rasa penasaran kita setelah ini tuh dikasih apa gitu. Ya betul. Kayak ini bakal ada jump scare, ternyata nggak ada. Nggak ada. Ini bakal ada horor, ternyata cuma apa gambar gitu kan. Itu banyak adegan-adegan yang menurutku tuh bakal jadi bikin rasa nggak nyaman, apalagi dibangun dengan opening yang nggak banget menurutku ya. Nggak banget dalam artian positif ya, bukan berarti negatif ya. Kayak kalau aku sih pronya mungkin ini ini tuh ceritanya kayak kita nyusun puzzle aja gitu ya, plotnya ditebarnya pas gitu gitu. Bener-bener tebarnya pas dan bisa membolak-balikan pikiran gitu. Dan sinematografi aku setuju sih sama si Andi, banyak shoot yang nggak biasa, terus banyak handheld shoot ya yang jalan-jalan gitu ya. Dan itu dan stabil banget gitu, bikin nggak nyaman gitu. Kita kayak nunggu setelah ini tuh dikasih apa, nggak dikasih apa-apa. Gitu. Sampai kita akhirnya ngira nggak ada apa-apa, ada apa-apa ternyata. Itu bangsat itu. Iya sih. Aku merasa nih film horor ini tuh akhirnya kembali lagi ke patron film horor Indonesia yang menampilkan hantu gitu loh. Ya. Yang awalnya udah dibangun pembahasan tentang penyakit dan segala macam penyesalan, tiba-tiba balik ke hantu-hantuan yang wujudnya penampakan gitu loh. Iya. Itu bener-bener apa ya? Ya gitu kan. Sampai akhirnya tuh film ini jadi kayak film horor biasa gitu. Iya. Terus banyak pendalaman karakter tuh yang kayak gak dalam, kayak dangkal banget tuh loh. Kayak aku ngerasa si Tuti Kirana sama si Raihanun tuh kayak berusaha untuk memberikan peran penting ke tiap karakternya, tapi gara-gara film ini mungkin durasinya terlalu singkat. Entah atau karena emang filmnya juga apa ya, terlalu fokus sama plot yang dibangun, jadi kayak sia-sia aja gitu. Iya, mungkin filmnya ya lebih fokus ke ini sih, misteriusnya si Hasan aja. Iya. Jadi Tuti Kirana itu sama si Raihanunnya ngoyo gitu. Iya, itu tuh kayak dia tuh penghantar, kayak jadi penghantar plot, padahal di situ dia karakter utama gitu. Nah, iya, si Raihanun tuh karakter utama, tapi kita ngerasanya si karakter utamanya tuh si Hasan. Banyak karakter minor yang cuma dikeluarkan buat ngisi plot yang ditebar gitu loh, kayak Arakiba itu kan. Arikiba itu kan dimunculkan lalu dijawab dengan salah satu tokoh yang cuma muncul sekitar 2 scene gitu. 2 scene doang di warung sama di rumah. Iya, di warung sama di rumah, dan itu tidak menjawab apa-apa. Apalagi si peran dua anak si Nina sama Hasan ini ya, dia cuma muncul, dia dibangun dari awal main HP sama suka gambar. Iya. Cuma ngisi dua plot yang nggak terlalu signifikan. Foto sama gambar. Iya, tapi ininya aktingnya keren lah ya. Ya, aktingnya keren. Untuk anak kecil yang main film gitu, aktingnya keren loh di sini. Si dua orang itu dari si anaknya yang suka gambar, yang cewek itu suka main HP, kan karakternya mungkin gitu ya, suka balas ibunya gitu, suka mantah ibunya. Terus yang kedua juga kalau nenek gokil ya gitu. Nenek gokil gitu. Iya, tapi ya itu dibuang sia-sia aja. Iya, jadi ya kalau karakter sebagus itu ya mungkin ya nggak dipakai dengan baik. Iya, padahal kayak aku lihat beberapa sisi karakter si anak cewek ini lebih bagus tuh saat dia disuruh ngelindungin adiknya, dia benar-benar ngelindungin adiknya gitu. Tapi itu nggak ada porsi ceritanya tuh, nggak ada dia. Jadinya kayak agak kurang sih menurutku. Ya. Apalagi di 20 menit akhir. 20 menit akhir tuh benar-benar kacau. Apalagi ada satu karakter yang tiba-tiba datang ke rumah dan di ending dia bakal jadi salah satu penyelesaian konfliknya di situ. Gitu benar-benar kayak ujuk-ujuk aja gitu ya. Dia langsung wah kok ini gitu. Ya, yang awalnya pengen memberikan film horor dengan penjelasan tentang rasa moralitas, mungkin tentang penyesalan atau pengabdian ke orang tua, jadinya ke horor
lokal yang biasa aja gitu loh. Iya. Jadinya kayak munculin hantu, terus jump scare-nya ya ada tapi tipis gitu yang nggak banyak lah. Nggak sopan ya tapi nggak sopan ya betul. Kalau aku mungkin kontranya ini Cindy ya. Banyak adegan yang serba ujuk-ujuk ya. Maksudnya contohnya nih ya waktu si Raihanun itu beli jahe, kan dia tiba-tiba aja tuh ngejar orang tuh ke rumah tanpa dia tahu. Padahal kan itu kita lihat si orangnya tuh cuma ngelewat doang gitu, ngelewat gang doang. Dia kan nggak tahu mukanya kayak apa. Kok bisa tahu-tahu langsung ngejar gitu, kok tahu-tahu langsung penasaran gitu. Itu juga salah satu plot penting yang nggak dikasih background kuat ya, nggak di-develop dengan bagus. Ya apakah bikin film horor itu nggak susah? Ya mungkin susah ya. Mungkin susah. Bang Teddy juga keteteran gitu buktinya bikin horor. Ya tapi maklum lah. Pertama. Tapi ya film ini nggak bisa dibilang bagus gitu. Iya. Ya serba nanggung mungkin ya. Nanggung sih. Menurutku kalau dari awal di-develop itu fokus ke rasa trauma dan penyakit tuh lebih bagus gitu loh. Karena film Indonesia jarang yang kayak gitu. Walaupun terlalu beresiko kadang ya. Kalau ngangkat tema gitu kan, pasar Indonesia kan lebih suka horor yang hantunya tuh kelihatan. Lebih suka horor yang relate sama mereka. Iya, gitu. Kayak ya itulah buktinya si ibu itu bisa viral ya karena itu gitu. Agak nanggung ini tuh. Ya mungkin kalau soal alur cerita segala macam itu aku masih aman lah. Ya memang filmnya main aman sebenarnya. Main aman sebenarnya. Tapi ya itu banyak hal yang nanggung. Padahal development karakternya udah bagus. Benar, developernya ya apalagi si Tutu Kirana sia-sia sih menurutku. Aku berharapnya dia bakal jadi karakter utama yang bakal ngebantai satu keluarga gitu kan. Oke. Ya thriller gitu kan, tapi ternyata gitu ya. Peran dia cuma sekedar mengantar plot ke masalah utamanya gitu. Tapi ya plot twistnya lumayan sih. Lumayan. Walaupun si Raihanun ngecanggul pakai ini ya, pakai kapak batu ya. Kapak batu itu. Itu kan nggak logis, Bang. Nggak logis. Kalau batu buat ngecangkul tanah gitu kan. Itu bisa sih emang, tapi ya minimal sejam gitu. Kalau dalamnya 2 meter gitu. Tuh, tapi menurutku dari segala kekurangannya itu ada 2 pesan yang bener-bener bagus sih di film ini. Yang pertama yang bener-bener bikin aku susah tidur tuh pelajaran yang bisa kita ambil dari Hasan sama Nina. Kalau Hasan ini kan dia bener-bener melakukan kesalahan tapi dia ulangin lagi. Tapi kalau si Nina kan dia bikin kesalahan, dia memperbaiki gitu. Itu pelajaran yang bisa diambil sih. Sesuatu yang kamu lakukan berkali-kali itu adalah sebuah perbuatan dan pilihan gitu. Quote of the day. Gitu tuh. Itu Cinematic sekarang punya quote of the day. Tapi itu bener-bener loh, itu aku kepikiran loh. Iya. Nina ini berusaha memperbaiki masalahnya, tapi si Hasan ini justru memperburuk apa yang dia lakukan gitu. Endingnya sedikit mengecewakan ya. Iya. Justru kekurangan film ini tuh ada di 20 menit akhir gitu. Tipikal film Indonesia ya. Iya, tipikal film Indonesia tuh kayak gitu. Selalu penyelesaiannya kurang bagus. Ini bukan keburu-buru sih, kurang bagus lebih. Ini kalau soal keburu-buru mungkin ini pas ya. Pas menurutku. Ya walaupun emosi tiap karakter tuh kita nggak ngerasain gitu loh. Iya. Kayak si Raihanun ketakutan tuh kita nggak ngerasain takut gitu. Ibnu Jamilnya dia ngerasa bersalah juga nggak ngerasain aku. Cuma ngerasanya tuh ya ini si Tuti Kirana itu sebagai ibu yang ingin melindungi anaknya dan dia berusaha sampai stres lah intinya. Pokoknya tonton aja di Netflix saya. Di Netflix. Lagi hot lah ya. Lagi hot. Pencarian teratas, top source. Ya sudahlah, langsung ke skor aja. Langsung ke skor. Kalau aku mungkin 6 lah. 6 pas. Karena ya itu serba nanggung. Padahal sinematografi sudah bagus, development karakternya sudah lumayan, penyelesaiannya juga sudah lumayan, tapi ya banyak aspek-aspek yang kurang konsisten dan ini sih rancu aja sih. Ya mungkin 6 cukup lah menurutku. Aku juga setuju sih kayaknya 6 gitu kan. Karena ya sebenarnya filmnya bagus sih menurutku. Bagus, tapi ya karena ada beberapa aspek yang enggak terlalu digali dan plot-plotnya tuh kayak ditebarnya banyak tapi penyelesaiannya dalam satu adegan gitu. Ya ibaratnya kita nabur bibitnya tuh bener tapi tumbuhnya malah enggak bener. Tumbuhnya salah ya, tumbuhnya salah. Jadi ya 6 cukup, tapi ya film ini masih bolehlah ditonton. Ya bisa waktu keren. Waktu malam minggu gitu kumpul-kumpul sama teman-teman gitu terus ditonton rame-ramean boleh gitu. Iya, sebenarnya yang bikin lebih intensnya tuh bukan jump scare-nya segala macam ya, tapi atmosfer yang tiap adegan tuh bener-bener buat kita tuh nunggu-nunggu ini ada hantunya enggak sih sebenarnya. Itu yang bikin menegangkannya itu. Ingin mencoba seperti Hereditary tapi ya betul. Setuju. Ingin mencoba seperti Hereditary tapi ya nanggung. Endingnya nanggung gitu. Walaupun kayak Hereditary di awal nggak kayak kita nggak dilihat hantu sama sekali. Iya sih ya. Walaupun scoringnya Indonesia banget sih. Itu Indonesia banget ya. Tapi ya
Nice try lah Bang Teddy. Nice try. Semoga nggak kapok bikin horor lagi ya. Amin. Karena kan pasar film horor di Indonesia kan rame pasti. Lumayan, rame nih. Pasti rame Pak. Duit doang nih. Duit doang, horor tuh di Indonesia pasti laku. Buktinya mundur beberapa tahun yang lalu kan horor-horor berbagai judul banyak kan. Banyak, ya. Semoga bisa melengkapi persaingan ini ya horor ya. Horor-horor Karena kan Indonesia sudah teruji nih bikin film-film yang temanya drama. Siapa tahu kan lebih berani lagi gitu. Iya, banyak-banyak sharing lah ke Timo, ke Joko Anwar. Mungkin trauma sih Bang Ted ini mau ngangkat tema yang deep kayak mental gitu, takutnya nggak bisa diputar lagi kayak film yang sebelumnya. Oh iya ya. Jadi dia berusaha untuk main aman, ya wajar lah, bisa dimaklumi sih menurutku, karena di Indonesia juga susah ya. Susah. Ya kalau kita seneng gitu. Semoga nggak kapok sih kalau. Semoga nggak kapok ya. Bisa bikinnya lebih bagus lagi ya, kok. next level lah. Next ya, level lah. Siapa tahu castingnya nanti Zara kan. Zara lagi. Film yang ada Zaranya auto 1 juta penonton Pak. Iya, lagi naik daun soalnya. Lagi naik. Udah turun-turun. Itu aja lah buat review kali ini dari Affliction atau Pulang ya. Pulang. Agak Ini berbeda. juga agak berbeda nih. Arti Affliction kan bukan pulang ya. Iya, penyesalan apa? Penyesalan atau penyiksaan gitu. Penyiksaan, tapi di Atau penderitaan lah gitu. di Indonya jadi Pulang. mudik gitu kan. Mudik. Malah filmnya Ibnu Jamil yang lain gitu. Dia main mudik ya. Iya, Baru inget Ibnu loh. Jamil kan main mudik, Pak. Oh iya. Jangan-jangan ini Jangan-jangan ini. bapaknya itu kan sama bapaknya kan. Ini sama ibu. Wah, iya ya. Dalam satu ini Twist ini. plot twist. Kita bahas besok lah. Iya, Di film mudik. Film mudik Kesinambungan antara mudik dan dan Affliction. pulang gitu kan. Pulang. Oke, kalau begitu Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan selalu dukung kita ya untuk biar bisa tetap update film-film terbaru. Ya. Bisa apa ya? Mungkin besok giveaway ya. giveaway boleh. Giveaway pahala. Pahala. Akhir kata, Andi pamit. Saya Ibnu Jamil pamit. Sampai jumpa di sinematik yang lain. Dadah. Sinematik rasa Ambiar.